Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Muksid Hayatami. Semoga sahabat sekalian sehat semua, panjang umur, murah rezeki, terhindar dari penyakit, dan semoga bisa melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah. Sebelum lanjut ke video, saya mohon dukungannya untuk like video ini, subscribe bagi yang belum agar lebih semangat bikin videonya, dan semangat mengabarkan atau sharing seputar umroh, haji, Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Subscribe dan nyalakan loncengnya, syukron. Di video kali ini saya akan berkisah tentang jin. Bagi sahabat yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, pasti sudah pernah dengar masjid jin, bukan? Cerita tentang masjid jin di kota Mekah biasa dituturkan oleh mutawif atau pembimbing umroh saat melakukan ziarah kota Mekah. Bagi sahabat yang belum berkesempatan mengunjungi Tanah Haram, jangan khawatir. Di video ini saya akan ceritakan bagaimana sebenarnya sejarah Masjid Jin yang ada di kota Mekah. Mari kita lanjut. Tapi jangan lupa subscribe ya. Masjid Jin terletak di sebelah kiri jalan menanjak ke pekuburan Ma'la. Pemakaman Ma'la adalah yang di dalamnya terdapat makam istri baginda Rasulullah SAW, yakni Siti Khadijah, dan ulama karismatik asal Rembang, Kiai Haji Maimun Zubair, yang wafat saat musim haji 2019 lalu. Masjid Jin disebut juga Masjid Al-Haras, atau juga dikenal dengan nama Masjid Bai'ah, dan dibangun kembali pada tahun 1421 Hijriah. Masjid yang terletak 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram ini memiliki luas sekitar kurang lebih 20 kali 10 meter. Bangunan masjid yang bertingkat 2 ini didominasi warna abu-abu. Kaligrafi atau seni tulisan Arab yang mengutip Al-Quran surat Jin ayat 1-9 menghiasi kubah masjid. Jarak dari Masjidil Haram hanya sekitar 1 km, letak persisnya di samping jembatan penyeberangan. Dinamakan Masjid Jin karena di sanalah Nabi menulis surat kepada Ibnu Mas'ud ketika menerima rombongan jin yang ingin berbaiat kepada Nabi SAW. Sebelumnya, mereka telah bertemu dengan Nabi di Nakhlah saat Nabi pulang dari Taif pada tahun ke-10 kenabian. Saat itu, beliau Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat yang hendak pulang dari Taif melaksanakan sholat subuh di tempat itu. Dalam kesempatan itu, Rasulullah melantunkan ayat-ayat Al-Quran surat Ar-Rahman yang diperdengarkan kepada para sahabat. Diriwayatkan pada saat itu, serombongan jin yang sedang menuju Tihama terpukau dari makna surat Al-Rahman tersebut. Lalu para jin itu menyatakan keislamannya dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Sejumlah riwayat mengungkapkan bahwa para jin yang berbaiat kepada Rasulullah berjumlah 9. Namun ada juga yang menyebutkan 7 jin. Para jin itu berasal dari daerah yang berada di antara Suriah dan Irak, Nasibain. Keberadaan Masjid Jin berkaitan dengan riwayat tentang jin yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 29-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Dan ingatlah
ketika kami hadapkan kepadamu, wahai Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.